Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Ya, hari ini Jumat 16 Juli 2021 kita kembali lagi dengan video pembelajaran kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Hari ini kita masih belajar di tema 1, subtema 1, pembelajaran kedua. Di sini terdapat muatan pembelajaran SBDP dan juga ilmu pengetahuan alam. Namun anak-anak, Bapak mengingatkan lagi ya, sebelum kita memulai aktivitas, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita kerjakan pada hari ini dapat bermanfaat. Dan juga jangan lupa anak-anak sarapan terlebih dahulu agar badan tetap fit. Dan yang tidak kalah penting adalah anak-anak harus selalu mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir ya, agar kita semua terhindar dari wabah penyakit yang sedang melanda dunia saat ini. Oke, untuk itu mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Selesai? Langsung saja, mari kita mulai. Pembelajaran kedua ya. Edo semakin menyukai kelinci. Selain bulunya lebat, gerakannya juga lincah. Sayur kesukaan Edo juga sama dengan makanan kelinci, yaitu wortel. Nah, coba anak-anak amati dan pahami rangkaian gambar cerita berikut ini ya. Kita mulai dari yang pojok kiri atas. Kita lihat di sini ada dua karakter, yaitu Edo dan juga Pak Rudi yang sudah kita kenalan di pembelajaran yang pertama. Sekarang kita baca ya. Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas. Kelincinya banyak sekali. Pak Rudi dan Edo memberi makanan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat kepada Edo. Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali, Edo menirukan gerakan lucu kelinci, melompat, berlari, dan berdiri dengan dua kaki. Nah, gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi dua macam, yakni gambar yang berupa foto dan gambar tangan. Penggunaan gambar ilustrasi disesuaikan dengan kebutuhan dan isi bacaan atau teks. Adapun ragam gambar ilustrasi antara lain berupa cergam atau cerita bergambar. Bisa juga komik, pamflet, cover, kartun, dan karikatur. Tahukah kamu perbedaan ragam gambar-gambar tersebut? Ayo berlatih membuat gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan penggambaran dari sebuah teks. Tujuan ilustrasi adalah untuk memperjelas, memperindah, dan menerangkan isi atau informasi dari sebuah bacaan. Objek gambar dapat berupa manusia, hewan, dan juga tumbuh-tumbuhan, serta benda yang ada di sekitar kita. Objek gambar harus disesuaikan dengan isi bacaan atau teksnya ya. Nah, di sini ada langkah-langkah dalam membuat gambar ilustrasi. Yang pertama ada gagasan. Gagasan bersumber dari bacaan. Setelah menentukan gagasan, tentukanlah adegan apa yang akan digambar. Siapa saja tokohnya, bagaimana suasananya, serta media yang akan digunakan. Kemudian ada sketsa. Sketsa adalah rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan. Membuat sketsa harus berhati-hati. Perhatikan bagaimana tata letak dan ukuran objek yang digambar. Yang ketiga ada pewarnaan. Setelah sketsa selesai dibuat, kamu dapat mewarnainya. Pewarnaan dapat dilakukan dengan dua cara,
Pertama, memberi warna sesuai dengan aslinya. Kedua, memberi warna berdasarkan imajinasi sendiri. Nah, itu adalah langkah-langkah dalam membuat gambar di ilustrasi ya. Nah, selain langkah-langkah dalam membuat gambar ilustrasi, di sini juga ada media-media gambar yang digunakan dalam menggambar ya. Yang pertama ada media alas gambar. Media alas adalah tempat kamu menuangkan gambar. Kamu dapat menggunakan kertas, kanvas, kain, atau bahkan kaca. Media ini berpengaruh terhadap awet atau tidaknya hasil gambar pada saat disimpan. Kemudian media lainnya adalah media pewarna. Media warna terbagi ke dalam dua jenis. Ada media warna kering dan media warna basah. Media warna kering dapat berupa pensil warna, krayon, spidol. Sedangkan media warna basah biasanya berupa cat air, tinta, dan juga lain sebagainya. Nah, sekarang anak-anak membuat kreasi ya. Sekarang saatnya membuat gambar ilustrasi. Sebelum anak-anak membuat gambar, susunlah terlebih dahulu bacaan atau teks. Tema gambarnya adalah hewan kesayanganku. Nah, jadi anak-anak disuruh membuat gambar bercerita ya, seperti yang tadi Edo dan Pak Rudi. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke materi IPA nih ya. Masih di pembelajaran yang kedua. Edo mempunyai 3 ekor kelinci di rumah. Edo sangat sayang kepada kelinci-kelincinya. Edo merawat dengan baik. Edo sering bermain bersama kelinci-kelincinya. Namun kali ini Edo sedih. Seekor kelincinya hanya terdiam ketika diajak bermain. Kelinci tersebut diam tidak bergerak di sudut kandangnya. Edo bergegas melihat dan memeriksanya. Edo terkejut, ternyata kaki kelinci itu terluka. Edo kasihan melihat kelincinya yang kesakitan dan tidak dapat bergerak. Kaki merupakan salah satu organ gerak pada kelinci. Dengan kaki, kelinci dapat bergerak dan berpindah tempat dengan cara melompat. Ya, di pojok kanan bawah di sini ada rangka kelinci ya. Oke, perhatikan tabel berikut. Nama organ gerak yaitu kaki. Fungsinya adalah bergerak. Kelinci bergerak dengan meloncat menggunakan kaki. Kaki belakang kelinci lebih kuat dan panjang dibandingkan dengan kaki depannya. Ya, sebenarnya semua hewan dan juga manusia ya, itu membutuhkan kaki untuk bergerak. Jika kaki kita atau kaki hewan sedang terluka, kita akan kesulitan untuk berpindah tempat. Sedangkan berpindah tempat adalah salah satu ciri-ciri makhluk hidup. Ayo mengamati. Tahukah kamu bahwa kelinci termasuk binatang mamalia? Binatang mamalia tergolong hewan vertebrata. Nah, hewan vertebrata yaitu hewan yang bertulang belakang. Nah, di sekitarmu pasti banyak sekali hewan vertebrata selain kelinci. Bersama orang tuamu atau kakak atau adikmu di rumah, amati dan identifikasikan organ gerak hewan-hewan di samping ya. Nih, tabel. Tuliskan hasilnya pada tabel berikut. Jadi anak-anak mengerjakan latihan di tabel ini ya. Dibuat tabelnya, kemudian diskusikan bersama orang tua atau saudara atau kakak ataupun adik ya. Ditulis dengan jelas, lalu dikumpulkan di kolom yang tersedia di Google Classroom. Baik, sekian materi pada pagi hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Kita akan bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.